Di pagi hari yang cerah. Selamat pagi murid-murid. Pagi Bu Guru. Hari ini kita akan belajar cara menghitung volume kubus dan balok. Namun sebelum masuk ke pengertian kubus dan balok, Ibu akan menjelaskan bangun ruang terlebih dahulu. Bangun ruang adalah sebuah penamaan atau sebutan untuk beberapa bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi atau bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Secara garis besar, bangun ruang bisa dikategorikan menjadi 2 kelompok, antara lain bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri atas kerucut, tabung, dan bola. Oh, jadi kubus dan balok itu termasuk bangun ruang ya, Bu? Termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar. Ya, tepat sekali. Lalu, balok itu apa, Bu? Balok adalah bangun yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang. Balok juga ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Perhatikan gambar. Kalau kubus itu apa, Bu? Sedangkan kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut bidang 6 beraturan. Perhatikan gambar. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur balok dan kubus. Perhatikan unsur-unsur kubus dan balok berikut ini. Bagian-bagian dari kubus dan balok adalah bidang, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Perhatikan pada gambar. Mari kita simak penjelasannya. Pengertian sisi atau bidang, kubus dan balok. Bidang atau sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Kubus pada gambar A diberi nama kubus ABCD EFGH. Bidang-bidang pada kubus ABCD EFGH adalah bidang ABCD bawah, bidang EFGH atas, bidang ADHE kiri, bidang BCGF kanan, bidang ABFE depan, dan bidang DCGH belakang. Dan pada gambar B, yaitu balok, diberi nama balok PQRS TUVW. Bidang-bidang pada balok PQRS TUVW adalah bidang PQRS bawah, bidang TUVW atas, bidang PSWT kiri, bidang QRVU kanan, bidang PQUT depan, dan bidang SRVW belakang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kubus mempunyai 6 bidang yang semuanya berbentuk persegi, sedangkan balok mempunyai 6 bidang berbentuk persegi panjang. Setelah mengetahui pengertian bidang, dapatkah kalian menyebutkan pasangan bidang balok yang mempunyai ukuran yang sama? Berapa pasang bidang yang dapat kamu temukan? Bidang PQRS sama dengan bidang TUVW. Bidang PSWT sama dengan bidang QRVU, bidang PQUT sama dengan bidang SRVW. Jadi, terdapat 3 pasang bidang pada balok yang mempunyai ukuran yang sama. Ya, tepat sekali. Selanjutnya, pengertian rusuk dan titik sudut. Rusuk adalah perpotongan 2 buah bidang yang berupa garis. Pada kubus maupun balok, terdapat rusuk-rusuk yang saling berpotongan. Pada kubus gambar A, AB berpotongan dengan BC, BF, AD, dan AE. Selain terdapat rusuk yang saling berpotongan, terdapat juga rusuk yang sejajar. Misalnya pada balok gambar B,
PQ sejajar dengan SR, TU, dan VW. Titik sudut merupakan perpotongan 3 buah rusuk, misalnya titik A pada gambar A. Titik A merupakan perpotongan dari rusuk AB, AD, dan AE. Rusuk pada kubus sama panjang, sedangkan rusuk pada balok mempunyai 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Setelah mengetahui pengertian titik sudut dan rusuk, dapatkah kalian menyebutkan semua titik sudut kubus pada gambar serta rusuk-rusuk yang saling berpotongan maupun yang sejajar lainnya pada kubus tersebut? Yang termasuk titik sudut pada kubus adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Dan rusuk yang berpotongan dengan GH adalah EH, DH, FG, dan CG. Sedangkan rusuk yang sejajar dengan GH adalah EF, AB, dan CD. Ya, tepat sekali Jarjit. Selanjutnya, pengertian diagonal bidang dan diagonal ruang. Berdasarkan gambar, jika titik E dan titik G dihubungkan, maka akan diperoleh garis EG. Begitupun juga titik A dan titik H dihubungkan, kita akan memperoleh garis AH. Garis seperti EG dan AH inilah yang dinamakan diagonal bidang. Nah, jika titik E dan titik C dihubungkan, kita akan memperoleh garis EC. Begitu juga jika titik H dan titik B kita hubungkan, akan diperoleh garis HB. Garis seperti EC dan HB inilah yang dinamakan dengan diagonal ruang. Jadi, diagonal bidang yaitu garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Sedangkan diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan tak sebidang. Setelah mengetahui pengertian diagonal bidang dan diagonal ruang, dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lain dari diagonal bidang dan diagonal ruang yang belum disebutkan? Contoh diagonal bidang adalah AF, AC, BG, DG. Dan contoh diagonal ruang adalah AG dan DF. Ya, tepat sekali. Selanjutnya, pengertian bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Pada gambar A, balok PQRSTUVW terbagi menjadi dua bagian oleh diagonal bidang WU, diagonal bidang SQ, rusuk QU, dan rusuk SW yang membentuk satu bidang, yaitu bidang SQUW. Begitu juga pada gambar B, bidang ABGH membagi kubus ABCDEFGH menjadi dua bagian. Bidang diagonal SQUW berbentuk persegi panjang karena SQ sejajar dengan WU, QU sejajar dengan SW, SQ tegak lurus dengan QU, dan WU tegak lurus dengan SW. Sedangkan bentuk diagonal ABGH adalah persegi. Selanjutnya, kita akan menghitung volume kubus dan balok. Volume adalah bilangan yang menyatakan ukuran suatu bangun ruang. Volume balok. Untuk menghitung volume balok, kita harus membandingkannya dengan satuan pokok volume bangun ruang. Contohnya volume kubus yang memiliki panjang rusuk satu satuan, sehingga volume kubus satuan ini adalah 1 cm3. Balok pada gambar A merupakan balok yang tersusun atas dua lapis, di mana setiap lapis terdiri dari 10 kubus satuan. Banyak kubus satuan pada balok tersebut adalah 5 kali 2 kali 2, sama dengan 20 kubus satuan. Karena satu kubus satuan bernilai 1 cm3, maka volume balok tersebut adalah 20 cm3. Berdasarkan uraian di atas, secara umum, jika balok dengan ukuran rusuk panjang sama dengan P, lebar sama dengan L, dan tinggi sama dengan T, seperti terlihat pada gambar B, maka volume balok tersebut adalah panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya, volume kubus.
Untuk menentukan rumus volume kubus dapat diturunkan dari rumus volume balok. Karena kubus merupakan balok khusus yang ukuran panjang, lebar, dan tingginya sama. Maka volume kubus yang panjang rusuknya S adalah kita dapat dari volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Karena panjang, lebar, dan tingginya sama, maka sisi kali sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 3. Maka untuk setiap kubus dengan rusuk S, berlaku rumus volume kubus sama dengan S pangkat 3. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah kubus mempunyai panjang sisi 6 cm. Tentukan volume kubus berikut. Diketahui sisi sama dengan 6. Yang ditanya, volumenya sama dengan berapa? Jawab, volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Maka volume kubus sama dengan 6 dikali 6 kali 6 sama dengan 216 cm3. Jadi, volume dari kubus yang panjang sisinya 6 cm adalah 216 cm3. Oh, begitu. Jika kalian sudah paham, Ibu akan memberikan soal. Sebuah kolam renang mempunyai panjang 7 cm, lebar 6 meter, dan tinggi 3 meter. Berapa volume air pada kolam tersebut jika diisi penuh? Yang bisa menjawab, silakan maju ke depan. Baiklah teman-teman, saya akan menjawabnya. Diketahui panjang sama dengan 7 meter, lebar sama dengan 6 meter, tinggi sama dengan 3 meter. Ditanya volumenya. Jawab, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya sama dengan 7 kali 6 kali 3. Maka hasilnya adalah 126 meter kubik. Jadi volume dari kolam renang tersebut adalah 126 meter kubik. Wah, bagus sekali jawabanmu Susanti. Sekarang kita lanjut ke latihan berikutnya. Terdapat sebuah kado yang berbentuk kubus. Panjang sisi kado tersebut adalah 22 cm. Hitunglah volume kado tersebut. Yang bisa menjawab, silakan maju ke depan. Saya ingin menjawab, Bu. Ya, silakan Mei. Diketahui, S sama dengan 22. Ditanya, volumenya sama dengan? Nah, untuk menjawabnya, kita tulis volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Maka 20 dikali 20 dikali 20. Hasilnya sama dengan 8.000 cm3. Jadi volume dari kado tersebut adalah 8.000 cm3. Jawaban yang bagus, Mei. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pak Maman membeli sebuah balok es dengan volume 10 meter kubik. Jika diketahui panjang balok es tersebut adalah 2,5 meter dan lebarnya 2 meter, berapa tinggi balok es tersebut? Yang bisa menjawab, silakan maju ke depan. Apakah saya boleh menjawabnya, Bu? Oh, tentu saja boleh, Jarjit. Silakan. Diketahui volume sama dengan 10 meter kubik. Panjang sama dengan 2,5 meter, lebar sama dengan 2 meter. Yang ditanya adalah tingginya. Maka jawabannya, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita telah ketahui volume sama dengan 10, dan panjang sama dengan 2,5, lebar sama dengan 2. Maka 10 sama dengan 2,5 kali 2 sama dengan 5 dikali tinggi. Tingginya sama dengan 10 dibagi 5, sehingga ditemukan tingginya sama dengan 2 meter. Jadi, tinggi es balok tersebut adalah 2 meter. Betul sekali, Jarjit. Rupanya kalian sudah paham ya. Kalau begitu, kita cukupkan saja materi hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa.